Halo YouTube, hari ini aku mau buat sesuatu yang spesial yang bisa dimakan rame-rame, dijadiin ide takjil dan jualan, ataupun dijadikan hampers lebaran. Yap, aku mau buat dessert in jar. Tapi sebelum itu, tolong bantu aku untuk like dan subscribe, juga nyalakan loncengnya supaya selalu terhubung dengan aku. Resep lengkap ada di deskripsi box ya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram. Di sini aku pakai yang protein sedang ya. Selalu pastikan timbangan dimulai dari 0 agar tepat takaran. Selanjutnya, aku mau masukkan cocoa powder sebanyak 1 sendok makan. Kalian bisa pakai merek apa aja ya yang mudah kalian dapat di daerah kalian. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder, lalu aduk hingga rata. Atau kalian bisa memasukkan bahan-bahan ini saat mengayak terigunya ya. Sekarang kita buat adonan basahnya. Pada panci yang berisi air mendidih, kita taruh 1 buah mangkok tahan panas. Lalu masukkan di sisi sebanyak 150 gram. 120 gram mentega atau margarin. Dan tunggu sampai meleleh. Sambil terus diaduk ya. A few minutes later. Saatnya masukkan 50 gram gula pasir. Jika kalian kurang suka manis, kalian bisa kurangi gulanya, cukup sampai 35 gram aja ya. Lalu, masukkan 2 butir telur, dan aduk kembali hingga rata. Setelah rata, masukkan adonan kering sedikit demi sedikit. Di sini aku masukkan 2 sendok dulu, supaya nggak tumpah-tumpah. Setelah rata, masukkan kembali 2 sendok. Kalau kalian pakai wadah yang lebih besar, kalian bisa memasukkan adonan keringnya lebih banyak. Lakukan berulang sampai adonan keringnya habis ya. Setelah itu, siapkan loyang. Aku pakai yang berukuran 10 x 22 cm. Kalau kalian punya ukuran lain juga boleh dipakai. Aku mau lapisi loyangnya dengan baking paper, karena takut adonannya masuk ke sela-sela bukaan loyang bagian bawah. Masukkan adonan brownies yang sudah kita buat tadi. Adonan ini lumayan kental dan berat.
Tuang semuanya sampai nggak bersisa ya. Ratakan adonan tadi dengan spatula. Oh iya, karena aku mau buat brownies kukus, jadi jangan lupa sambil panaskan kukusan. Adonan brownies ini bisa kalian kukus atau panggang ya, tergantung selera kalian aja. Setelah rata, kukus selama 30 menit. Siapkan 2 mangkok terpisah. Di sini aku pakai Oreo varian Red Velvet karena aku mau dessert yang aku buat warnanya senada dan cantik saat dessertnya disusun. Oke, saatnya kita pisahkan krim dari cookiesnya. Warna merahnya benar-benar cantik ya. Lanjut pisahkan sampai semua Oreonya habis ya. Setelah itu, siapkan 1 buah kantong plastik. Dan masukkan cookies yang sudah kita pisahkan tadi. Jangan lupa untuk buang angin yang ada di kantong plastik tadi ya. Lalu tutup plastiknya. Aku mau remukan Oreonya menggunakan rolan kayu. Kalau kalian mau pakai ulekan, atau kalian punya food processor juga boleh ya. Kali ini aku mau pakai yang remahannya agak kasar. Setelah hancur, sisihkan dulu ya. Siapkan 1 buah mangkok kecil es yang sudah diserut. Di video ini aku menggunakan es yang lebih banyak, sekalian untuk membuat menu yang lain. Kalian cukup ikuti resep yang aku tulis aja ya. Masukkan 3 sendok makan kental manis. Tambahkan susu bubuk sebanyak 6 sendok makan atau setara dengan 2 sachet. Nah, ini dia foam makernya. Tambahkan 1 sendok teh SP. Tips dari aku, coba pastikan SP-nya aktif dengan cara ditim terlebih dahulu. Karena kadang-kadang SP yang kurang bagus bisa bikin whipped cream kita nggak ngembang. Lalu aduk asal aja, supaya ketika di mixer bubuknya nggak terbang. Setelah itu, mixer hingga whipped cream-nya mengembang dan kaku. Kurang lebih proses ini makan waktu 10-15 menitan. Oh iya, ada banyak cara untuk buat whipped cream-nya ya. Kalau kalian mau pakai yang instan, boleh banget. Di sini karena aku mau buat whipped cream-nya lebih banyak, aku mau tambahkan gula. Lalu aku mix lagi sampai mengembang dan rata. Saran aku jangan buat whipped cream dari susu yang sudah dicairkan, karena hasilnya malah akan jadi seperti dalgona. Seberapa banyak pun kamu kasih SP, tetap nggak akan kaku. Maka dari itu, aku pakai es yang diserut tanpa tambahan air lagi. Tips lagi nih, kalau kalian mau masukin whipped cream-nya ke piping bag, sediakan gelas dulu ya sebagai tetakan plastiknya, agar lebih mudah masukkan whipped cream-nya. Lanjut,
Masukkan whipped creamnya sampai penuh ya. Hasil whipped creamnya lembut banget, meskipun aku nggak pakai yang instan. Setelah penuh, ikat piping bag dan masukkan ke kulkas. Jangan ke freezer ya. Sekarang kita bikin coklat ganache-nya. Siapkan 50 gram di sisi. Dan tambahkan 100-120 ml susu cair. Sedikit demi sedikit aja ya. Lalu panaskan hingga kedua bahan ini tercampur. Jika coklat ganache kalian terlalu cair, tips dari aku tambahkan larutan maizena. Final step nih. Wah, browniesnya udah jadi, bikin ngiler banget kan? Oh iya, selalu ingat untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, dan pastikan tangan kalian bersih. Sekarang aku mau remukkan browniesnya. Setelah diremukkan, aku mau siapkan semua bahan yang sudah kita buat tadi. Aku juga tambahin potongan strawberry agar dessertnya lebih cantik. Ada Oreo crumble dan coklat ganache yang kita buat tadi juga. Dan keluarkan whipped creamnya. Di sini aku pakai jar atau toples yang ukurannya kecil ya. Itu sebabnya browniesnya aku hancurkan. Kalau kalian pakai toples yang berbentuk persegi, tinggal kalian potong aja mengikuti tempatnya. Masukkan brownie seperempat jar aja ya. Lalu rapikan dengan sendok atau tangan kalian jika tangan kalian bersih. Selanjutnya, susun potongan stroberinya. Di sini aku pakai 4 slice aja. Setelah tersusun, masukkan whipped cream tadi sebatas tinggi strawberry ya. Lanjut, masukkan lagi browniesnya. Menggunakan jar kecil seperti ini emang agak repot, karena selain ukurannya kecil, ukuran mulut jar dan ujung jarnya berbeda. Setelah selesai dimasukkan, kita tambahkan coklat ganache. Secukupnya aja ya, jangan sampai terlalu penuh.
kita masukkan Oreo crumble. Lalu aku tambahkan potongan strawberry agar lebih cantik. Lalu aku tutup rapat. Ulangi semuanya hingga bahan-bahannya habis ya. Sudah jadi deh. Cantik kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.